Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya akan membawakan alur cerita bertema balap motor akrobat. Orang-orang menyebutnya dengan sirkus motor, karena aksi yang dilakukannya sangat nekat, bahkan di luar nalar manusia. Semua tidak mengetahui, bahwa orang tersebut menyimpan suatu rahasia, yang akan mengguncang dunia. Di suatu kota kecil, terdapat ayah dan anak yang sering membuat pertunjukan menggunakan motornya. Tidak banyak orang bisa melakukannya, sehingga penonton kagum kepadanya. Karena masih muda, sang anak yang bernama Johnny itu sering melakukan kesalahan. Dari kecil ayahnya selalu melatihnya dengan keras, sehingga dia tidak ragu untuk memarahinya. Sebenarnya tujuannya itu baik, karena dia ingin memastikan masa depan anaknya lebih baik darinya. Walaupun keras, terkadang dia juga membiarkan Johnny untuk pergi bersama pacarnya yang bernama Roxanne. Namun cinta mereka tidak berjalan lancar, karena ayah dari Roxanne tidak setuju, dan berencana ingin membawanya keluar kota. Tidak ingin berpisah, Johnny mengajak Roxanne untuk kabur bersama, yang ternyata disetujuinya. Malam ini mereka akan mengemasi seluruh barangnya, dan bertemu di tempat ini esok harinya. Ketika pulang ke rumah, tanpa sengaja Johnny melihat surat dari dokter, yang memberitahukan bahwa ayahnya mengidap kanker. Kini dia kebingungan, karena di satu sisi dia sudah berjanji dengan Roxanne, namun di sisi lain dia khawatir dengan kondisi ayahnya. Dan di malam hari itulah, Johnny bertemu dengan sosok yang tidak terduga. Dia bernama Mephisto, yang langsung mengetahui kondisi dari ayah Johnny. Mephisto mampu menyembuhkannya, namun memiliki sebuah syarat. Would you be willing to make a deal? Johnny yang menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa, tentu menyetujuinya, apapun bayarannya. Mephisto mengeluarkan sebuah kontrak, dan Johnny cukup meneteskan darahnya. Semuanya begitu mudah, bahkan setelah paginya Johnny bangun, dia sudah melihat ayahnya tampak sehat. Seakan tidak percaya, Johnny merasa senang, dan kini dia bisa kabur dari kota ini tanpa beban. Akhirnya ayahnya menyadari apa yang akan Johnny lakukan, namun tidak memarahinya. Menyadari keputusan anaknya sudah bulat, sebagai ayah dia hanya bisa melepaskannya, dan berharap yang terbaik. Walaupun harus tampil sendiri, ayahnya sudah siap. Dan disinilah sebuah kecelakaan terjadi, bahkan suara itu sampai di telinga Johnny. Bergegas Johnny berlari menuju ke sana, namun semua sudah terlambat, karena ayahnya sudah tiada. Pikirannya yang kalut membuat pandangannya kosong, dan disinilah Mephisto menampakkan diri. Sesuai perjanjian, dia menyembuhkan penyakit dari ayahnya, tetapi kecelakaan itu adalah urusan yang berbeda. That was the deal. Mulai saat ini, Johnny harus menuruti perintahnya, sehingga memberinya kekuatan. Di masa depan dia akan menemuinya kembali, dengan sebuah misi. Johnny akhirnya sadar, bahwa Mephisto adalah iblis. Tidak ingin pacarnya dalam bahaya, akhirnya Johnny memutuskan untuk meninggalkannya. Semua penderitaan ini akan dia tanggung sendiri, dan menjadi rahasia. Sudah 10 tahun lebih, Johnny akhirnya menjadi pembalap motor akrobat yang terkenal. Banyak orang tidak sabar untuk menonton, karena aksi yang dilakukannya selalu di luar nalar. Kali ini dia akan melompati banyak truk kontainer, dengan jarak yang sangat jauh. Johnny yang tidak memiliki rasa takut, akhirnya berhasil sampai, walaupun langsung terjatuh. Semua mengira bahwa ini adalah akhir hidupnya, tetapi tidak untuk hari ini. Dia langsung bangun, dan bersikap biasa, seperti tidak ada yang terjadi. Johnny memiliki tim yang solid, dan selalu membantunya selama ini. Namun semua ide gila dalam setiap pertunjukannya, semua dari dirinya sendiri. Dia bahkan sudah merencanakan pertunjukan berikutnya, yaitu melompati helikopter. Mekaniknya yang bernama Max bahkan tidak percaya, karena kemungkinannya untuk berhasil sangatlah kecil. Sudah bersamanya bertahun-tahun, Max juga mengetahui tragedi yang dahulu menimpa ayahnya. Dia mengira bahwa Johnny melakukan semua ini, karena rasa bersalah kepada ayahnya dahulu. Johnny hanya diam saja, karena dia tidak mau berdebat dengannya, takut rahasia besarnya akan terkuak. Di tempat yang jauh, saat ini muncul sosok iblis bernama Blackheart.
Dia menemui geng motor di bar itu, seperti mencari sesuatu. Tanpa berpikir dia melenyapkan orang di depannya, begitu juga dengan semua yang ada di dalam. Dengan begitu, 3 iblis yang bersembunyi selama ini menampakkan diri, sesuai perkiraannya. Sudah ada di dunia manusia sangat lama, Blackheart menanyakan tentang keberadaan sebuah kontrak, berisikan kekuatan ratusan jiwa. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaan kontrak tersebut, seperti disembunyikan oleh seseorang. Tanpa diduga Mephisto juga sudah ada di luar, dan melarangnya berurusan dengan kontrak itu. Tentu Blackheart tidak menurutinya, karena jika kontrak itu dia dapatkan, maka dia akan menjadi iblis terkuat. Karena kekuatannya tidak bisa dipakai di sini, Mephisto akan mengirimkan sosok yang bisa menghentikannya. The Ghost Rider. Namun Blackheart tidak takut, dan dia malah tidak sabar untuk mengalahkan utusannya itu. Pagi harinya, banyak orang sudah berdatangan untuk menonton aksi dari Johnny yang beritanya sudah viral. Seperti biasa Johnny masih tampak tenang, sambil menerobos para wartawan yang mendekatinya. Dan tanpa disangka dia melihat seorang wanita, yang sudah dia kenal. Dia adalah cinta lamanya yaitu Roxanne, yang saat ini menjadi wartawan. Karena sudah mengenal, Johnny bersedia untuk diwawancarai, namun semua pikirannya tertuju padanya. Momen ini sungguh tidak terduga, dan baginya ini adalah sebuah tanda. Walaupun Roxanne tidak melihat dan langsung pergi, sesuai agendanya, Johnny akan melompati helikopter. Lebih gilanya lagi jumlahnya sangat banyak, bahkan Max dibuat pucat melihatnya. Semua helikopter sudah berjejer, sehingga pertunjukan bisa langsung dimulai. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dengan penuh percaya diri Johnny memacu motornya, dan langsung melompat. Semua mengira bahwa lompatan ini tidak akan berhasil, ditambah baling-baling sudah siap menghempaskannya. Namun lagi-lagi keajaiban terjadi, karena Johnny berhasil melewatinya, bahkan tanpa terluka. Sekarang saat baginya menyusul pujaan hatinya, yang sudah pergi beberapa waktu lalu. Pengejaran itu tidak membutuhkan waktu lama, dan Johnny dengan cepat sudah ada di samping mobilnya. Roxanne masih tampak acuh kepadanya, bahkan ketika Johnny menunjukkan sedikit aksinya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya dia ingin melakukan sesuatu yang ekstrim, untuk membuat Roxanne berbicara padanya. Johnny melaju dan menghadangnya dari depan, dan mau tidak mau mobil itu akhirnya berhenti. Berniat memperbaiki kesalahannya di masa lalu, Johnny mengajaknya untuk makan malam. Roxanne pun setuju, melihat perjuangannya barusan. Don't be late. Malamnya Roxanne sudah ada di lokasi, sambil menunggu Johnny yang akan berangkat. Tiba-tiba dia mendengar suara motor peninggalan ayahnya, sehingga keluar untuk melihat. Dia bingung, siapa yang memindahkan motor ini dari dalam rumahnya. Ternyata semua ini adalah ulah dari Mephisto, yang sudah waktunya untuk menemuinya. That day is today, Johnny. Sesuai perjanjiannya dahulu, kali ini Mephisto memberikannya sebuah perintah, untuk mencari dan melenyapkan iblis yang bernama Blackheart. Johnny yang sudah terkena kutukan tidak bisa menolak, bahkan ketika Mephisto membangkitkan kekuatan penuhnya, yang sudah ditanamkan pada Johnny sebelumnya. Motor itu melaju sendiri dengan kencang, sampai mengeluarkan api di bekas jalan yang dilaluinya. Arah darinya menuju ke tempat Blackheart, di mana dia sedang mencari tahu lokasi kontrak yang dicarinya. Johnny sudah sampai di lokasi itu, dengan kondisi tubuhnya yang mulai merasakan panas. Tanpa disangka sedikit demi sedikit api mulai muncul, bahkan sampai membakar tubuhnya. Ini adalah wujud dari kekuatan yang diberikan Mephisto, untuk membuat Johnny menjadi setengah iblis, yang disebut Ghost Rider. Kini dia sudah siap untuk melawan Blackheart, yang ada di depannya. Salah satu anak buah Blackheart menggantungnya di rantai, yang malah itu dijadikan senjatanya. Namun kakinya tertangkap oleh iblis air yang bersembunyi, sehingga tidak bisa menghindari truk kontainer yang menabraknya. Mengira sudah mengalahkan, ternyata Johnny kembali muncul. Walaupun berhasil menangkap dan melenyapkannya, sayangnya Blackheart dan anak buah lainnya sudah pergi. Tentu Johnny yang masih dirasuki kekuatan itu marah, kemudian langsung mencarinya. Di tengah jalan, dia melihat seorang penjahat dan mendatanginya. Karena hati manusianya masih ada, dengan kekuatannya Johnny membuat jiwa orang itu merasakan penderitaan dari seluruh korbannya, sampai mati. Namun karena waktunya terbuang, ditambah matahari sudah terbit, kekuatannya akhirnya menghilang, tepat di tempat pemakaman.
Di sana muncul seorang penjaga makam, yang kemudian membawanya. Orang itu kita sebut caretaker, dan Johnny berterima kasih karena sudah merawatnya. Walaupun sudah melihat wujudnya sebagai Ghost Rider, anehnya orang itu tampak biasa saja. Who are you? Dia bahkan mengetahui soal perjanjiannya dengan iblis, yang kini membuat Johnny makin penasaran. Dahulu ada sebuah kota bernama San Veganza, tetapi karena seseorang membuat kontrak dengan iblis, seluruh jiwa dari penduduk di sana tersegel di dalamnya. Akhirnya Johnny mengetahui bahwa kontrak itulah yang dicari Blackheart selama ini. Why'd you make the deal? Caretaker itu penasaran, kenapa Johnny bisa terlibat dalam masalah ini. Namun Johnny tidak mengatakannya, karena hal itu terlalu menyakitkan buatnya. Di tempat lain, saat ini Roxanne sedang meliput tempat kekacauan semalam, yang sedang ditangani polisi bernama Kapten Dolan. Dengan seluruh jejak yang ditinggalkan, mereka menyadari bahwa selain api yang menjadi penyebab, terdapat racun seperti belerang di dalam salah satu korbannya. Hanya Roxanne yang mengingat, jika racun seperti itu juga tertulis di kitab. Johnny yang penampilannya sudah kembali normal, baru mengingat bahwa dialah yang membuat kekacauan ini. Berniat meminta maaf karena lagi-lagi mengingkari janjinya, tentu Roxanne marah dan langsung mengusirnya. Johnny hanya terdiam, karena dia tidak bisa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Saat kembali ke rumah, dia mencari petunjuk dari kitab, agar bisa mengendalikan kekuatannya. Berhasil menemukan sedikit informasi, setidaknya dia akhirnya bisa mengeluarkan api. Tiba-tiba Roxanne datang ke sana, dan ingin meminta maaf. Karena emosi yang dipendam, perkataan sebelumnya yang terlontar terlalu kasar. Dia pun ingin Johnny mengatakan alasannya tidak datang, apapun itu kenyataannya. Walaupun akan sulit menerima, akhirnya Johnny mengatakan semuanya. I sold my soul to the devil. Dan itulah mengapa dahulu Johnny juga meninggalkannya, karena tidak ingin membuatnya terlibat. Tentu saja Roxanne tidak mempercaya ceritanya, sehingga dia pergi dengan muka kecewa. Tanpa diduga tamu berikutnya adalah polisi, yang langsung menangkapnya. Mereka menemukan sebuah bukti, bahwa Johnny terlibat dengan kekacauan semalam. Anggotanya menemukan plat nomor dari motornya, yang ikut terbakar di titik awal. Berkali-kali disudutkan, Johnny mencoba untuk tenang, dan berkata bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Untuk memberinya pelajaran, polisi itu ingin memasukkannya ke dalam sel, sampai dia mengaku. Please, you don't want to put me in there. Sialnya di dalam sel itu terdapat banyak orang, yang tidak menyukai pertunjukan akrobat motor yang dilakukan Johnny. Berniat ingin menghajarnya, kini mereka harus waspada, karena di malam hari kekuatan dari Johnny tidak terkontrol, dan dia akhirnya menjadi Ghost Rider. Dengan mudah mereka semua dikalahkan, bahkan jeruji besi yang mengurungnya dapat dia lelehkan. Sesuai perintahnya, kini Johnny harus kembali mencari keberadaan dari Blackheart. Bersama motor kesayangannya yang ikut berubah sepertinya, Johnny pun langsung pergi. Tentu polisi sudah mendengar tersangkanya kabur, sehingga mengejarnya. Johnny mencoba menaiki sebuah jembatan, mengetahui dirinya sudah dikepung. Namun dengan kondisinya saat ini, tentu dia bisa melakukan hal yang tidak biasa, seperti menggunakan motornya untuk melintasi air. Blackheart beserta kedua anak buahnya menyadari bahwa musuhnya itu sudah mendekat. He's coming for us. Salah satunya yang menggunakan elemen udara menyergap untuk memancing agar mengikutinya. Posisinya yang di atas gedung tidak membuat Johnny menyerah, karena motornya juga bisa melewati dinding di sana. Ketika sampai di atas, helikopter polisi malah mengganggunya, sehingga dia harus melemparnya agar tidak terkena dampak pertarungannya. Di bawah, semua polisi juga menunggu apa yang sebenarnya terjadi, termasuk juga Roxanne. Iblis dengan kekuatan angin itu percaya diri, karena serangan fisik tidak bisa menghancurkannya. Tetapi dia lupa menyadari, jika rantai yang digunakan Johnny, ditambah hawa panas miliknya, bisa membuat udara sekitar berubah, bahkan langsung melenyapkannya. Satu musuh kembali tumbang, sehingga Johnny bergegas menemui musuh lainnya. Ketika sampai di bawah, Johnny terdiam sejenak, karena Roxanne akhirnya melihat wujudnya yang seperti ini. Namun polisi terus menyerangnya, sehingga dia harus bergegas pergi. Karena saat ini sudah menjadi buronan, satu-satunya tempat untuk berlindung adalah di tempat caretaker. Selain itu, Johnny masih penasaran dengan identitas aslinya, karena mengetahui semuanya. Caretaker bercerita,
150 tahun lalu Carter Slade adalah Ghost Rider sepertinya, yang membuat perjanjian dengan Mephisto. Misinya mengambil kontrak San Veganza, dan dia sudah berhasil. Namun menyadari kekuatan di dalamnya sangat besar, orang itu mengkhianati Mephisto, dan menyimpan kontrak itu agar tidak dimanfaatkan oleh iblis. Sebagai seorang Ghost Rider, dia harus menjauh dari orang terdekatnya, agar tidak dimanfaatkan oleh musuhnya. What's it got to do with this? Blackheart pasti berpikiran hal yang sama, sehingga saat ini Johnny mulai khawatir dengan Roxanne. Malamnya setelah Johnny pergi, akhirnya Blackheart sudah sampai di tempat caretaker. Petunjuk terakhirnya mengarah ke sini, dan dia yakin bahwa kontraknya disembunyikan dengan rapi. You're gonna fall. Namun dia berpikir bahwa mungkin saja kontrak itu juga sudah dibawa Johnny, sehingga harus melakukan sesuatu. Akhirnya dia mengingat bahwa Johnny memiliki seorang wanita yang berharga untuknya. Roxanne sendiri yang akhirnya percaya dengan cerita Johnny, sudah mendatangi rumahnya, yang ternyata Max juga di sana. Mereka khawatir dengannya, terlebih ada banyak kitab tentang cerita iblis menumpuk di sini. Tiba-tiba Max sudah membeku dan mati, karena ulah dari Blackheart. Sebenarnya dia ingin memanfaatkan Roxanne, untuk dijadikan umpan. Tak lama kemudian Johnny yang sampai di sana, melihat Roxanne terbaring lemas. Blackheart yang menunggunya langsung menyergap, bahkan dengan kemampuan dari Ghost Rider tidak bisa melumpuhkannya, karena dia tidak memiliki jiwa. Blackheart menyuruh Johnny menemukan kontrak yang dicarinya, jika ingin melihat wanitanya selamat. Tanpa pikir panjang Johnny kembali ke tempat caretaker, untuk mencari kontrak itu. Keinginannya untuk menyelamatkan seseorang, akhirnya membuat caretaker mempercayakan kontrak yang ternyata dia sembunyikan itu padanya. Dia percaya Johnny akan melindunginya, dan mungkin hasil pertarungannya dengan iblis bisa berbeda. Dia bahkan akan mengantarkannya ke kota San Veganza, tempat di mana Roxanne disandra. Better get moving. Dan tanpa diduga, ternyata penjaga makam itu adalah Ghost Rider yang pernah diceritakan, yaitu Carter Slade. Memiliki rekan yang sama sepertinya, kini keberanian Johnny makin bertambah. Mereka berdua menerobos kegelapan malam, seperti pejuang yang maju ke medan tempurnya. Sudah lama Carter menyimpan kekuatan terakhirnya, hanya untuk menunggu momen ini. Setelah sampai dia memberikan senjatanya, sebelum pergi. Blackheart merasakan bahwa Johnny sudah dekat dengan tempat ini. Anak buah yang tersisa ingin menghadangnya, dan merebut kontrak itu ketika lengah. Dengan cepat Johnny ditarik ke dalam rawa, dengan tujuan menenggelamkannya. Tetapi Johnny yang sudah menguasai wujud perubahannya, bisa membuat air di sekeliling musuhnya menjadi panas, bahkan membakarnya. Setelah pergi dari sana, akhirnya Johnny sampai di kota San Veganza. Dia merasakan jiwa-jiwa yang menderita, dan berkeliaran di tempat ini. Namun perhatiannya tetap tertuju pada Blackheart, yang sudah menunggunya. Tidak ada pilihan lain, Johnny menyodorkan kontrak itu pada Blackheart, agar Roxanne bisa dilepaskan lebih dulu. Setelah tujuannya tercapai, dia berbalik menyerang Blackheart sambil mempertahankan kontrak itu. Dia harus bergegas menyelesaikannya, sebelum kehilangan kekuatannya ketika matahari terbit. Sayangnya semua sudah diperhitungkan oleh lawannya, sehingga di saat terakhir kekuatan Johnny tiba-tiba menghilang. Sudah tidak ada yang menghalangi, akhirnya Blackheart membuka kontrak itu. Jiwa-jiwa yang tertinggal di kota ini mulai menampakkan diri, dan semua masuk ke dalam tubuhnya. Roxanne yang tersadar langsung menghampiri Johnny, sebelum perubahan dari Blackheart selesai. Walaupun sudah terlambat, Johnny harus menggiringnya ke suatu tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Hanya ini satu-satunya kesempatan, agar Johnny bisa kembali mengeluarkan kekuatannya. Roxanne pun membantu, dengan menembaki Blackheart menggunakan senjata yang diberikan Carter. Momen lengah ini dimanfaatkan Johnny, dengan memberikan kekuatan pada senjata itu, untuk melenyapkan musuhnya. Jiwa yang diserap itu mulai tercerai-berai, dan membutuhkan waktu untuk menyatu kembali. Melihat itu, Johnny menyadari kelemahan dari Blackheart, yang tercipta berkat penyatuannya. Karena sudah memiliki jiwa, dengan mudah Johnny mengeluarkan jurus andalannya, agar Blackheart merasakan seluruh penderitaan dari jiwa-jiwa yang dia serap. Musuhnya itu langsung mati, sehingga tugasnya selesai. Sesuai perjanjian, kini Johnny bisa bebas, dan Mephisto ingin mengambil kembali kekuatan yang dipinjamkan. Tetapi tidak disangka, Johnny ingin tetap mempertahankan kekuatan ini,
bahkan jika harus melawannya. I will make you pay for this. Mephisto yang marah tidak bisa berbuat apa-apa, dan akan menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengambilnya. Hari yang melelahkan itu sudah berakhir, dan Johnny mengetahui apa yang harus dia lakukan. Seperti dahulu, dia akan pergi dari kota ini, agar bahaya tidak menghampiri wanita yang dia sayangi. Go out there and make the best. Roxanne memahami hal itu, dan dia percaya bahwa Johnny bisa mengatasi masalahnya. Mereka pun berpisah, dan Johnny pergi entah kemana. Namun perjalanan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari kebangkitan Ghost Rider, yang akan saya ceritakan di film berikutnya. Semua orang pasti menginginkan kesempatan kedua dalam hidupnya, untuk memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Oleh karena itu jalani hidupmu dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi kesempatan tersebut sudah datang, tetapi dengan bentuk yang tidak kita sadari. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.